Su Xiao-xiao, ditinggalkan semua orang. Rasanya kehilangan keluarga. Bagaimana? Mengapa? Mengapa kau memperlakukan saya seperti ini? Mengapa? Karena kau adalah wanita paling bodoh di dunia. Karena kebodohanmu, kami bisa mempermainkanmu. Sampai akhirnya, bahkan di dunia ini, semua yang mencintaimu, semua meninggalkanmu satu persatu. Aduh, kamu lihat dirimu sekarang, seperti hantu. Mungkin di dunia ini, hanya Yemo yang tidak jijik padamu. Tapi sayangnya, Yemo sudah pergi. Dan perginya sangat menyedihkan. Apa katamu? Cocok. Ini anak Pak Ye. YMO. Pak Ye sudah pensiun. Sekarang dia adalah ketua Dewan Longteng Group. Kedepannya, kalian harus sering berinteraksi dan saling mengenal. Ayah hanya ingin tahu, kapan ayah bisa pensiun? Ah, Selamat pagi Nona Su. Saya Yemo. Jika Longteng Group membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk meminta. Saya pasti akan mendukung sepenuhnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yemo pergi? Kenapa tidak percaya? Kalau begitu oke. Tidak ada masalah. Kapan saja. Aku akan mendukungmu. Kalau begitu aku akan menunjukkan hal yang baik. Menandatangani perjanjian transfer ekuitas ini. Minum segelas anggur beracun ini. Aku akan melepaskan Su Xiao-xiao. Sejak saat itu, tidak akan mengganggunya lagi. Aku harap kau bisa melakukannya. Yemo dia. Ini benar-benar gila. Untuk meninggalkan kehidupan untukmu. Dia tidak hanya mendaftar secara Perjanjian sukarela. transfer ekuitas. Dengan rela. Minum segelas anggur beracun ini, Yemo. Xiao-xiao. Sudah lama. Aku datang hari ini. Ada sesuatu yang ingin mengganggu Anda. Nona Su, kau tidak harus bersikap sopan padaku. Ada apa? Aku bisa melakukannya untuk perusahaan Liang. Selalu ingin berbicara dengan ada kolaborasi, tapi tidak tahu apa alasannya. Grup Longteng telah tidak mau bertemu secara detail. Saya ingin bertanya, apa alasan spesifiknya? Nona Su. Grup Longteng pesanan ini lebih dari 3 miliar. Perusahaan Liang sepertinya baru berdiri kurang dari setahun. Saya khawatir, tanpa kekuatan ini, Yemo. Perusahaan Liang harus memiliki kekuatan ini. saya bisa melakukan jaminan. Kau percaya padaku, Liang adalah perusahaan Anda sendiri. Itu benar. Semuanya salahku. Su Xiao-xiao. Aku benar-benar tidak mengerti. Seperti sampah sepertimu. Berdasarkan apa kamu bisa hidup di dunia ini? Keluargamu semua pergi karena kamu. Sekarang bahkan di dunia ini, pria yang paling mencintaimu juga mati karena kamu. Aduh, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Bukan seperti itu, ya. Kamu. Semuanya kamu yang menyakiti mereka. Semua ini. Semua rencana kamu dan Liang. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Sekarang kamu. Bisa apa kamu pada kami? Kalian berdua orang jahat. Aku mengutuk kalian. Tidak akan mati dengan baik. Meng Ya. Yang kakak, dia menggangguku. Dia juga mengutuk kita tidak akan mati dengan baik. Aku sangat takut. Tidak apa-apa, aku di sini. Jangan takut. Ini adalah pria yang Aku dulu sangat mencintainya. Ayo kita pergi. Jangan kotori tanganmu sendiri. Liang. Wang Mengya. Seumur hidupku menjadi hantu pun aku tidak akan melepaskan kalian. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuat kalian membayar dengan darah. Yemo. Aku akan menemanimu.
Yemo, jika ada kehidupan selanjutnya, gantian aku yang mencintaimu. Su bos, saya ingin melaporkan kepada perusahaan Emma. yang baru-baru ini. Keadaan bisnis. Perusahaan yang saat ini tidak memiliki proyek yang menguntungkan. Baru-baru ini ingin bekerja sama dengan grup Longteng. Tapi grup Longteng selalu menolak untuk Bagaimana bertemu. mungkin Yemo bisa mati? Darah harus dibayar dengan darah. Pak Su, Anda baik-baik saja. Saya akan ambilkan Tunggu Anda segelas sebentar. air. Anda bilang perusahaan Liang ingin bekerja sama dengan grup Longteng. Ya, tapi grup Longteng selalu menolak untuk bertemu. Katanya di pihak Pak Li juga tidak tahu harus berbuat apa. Apakah saya terlahir kembali ke 5 tahun yang lalu? Saat saya memohon pada Yemo. Sudah tidak apa-apa. Anda bisa pergi dulu. Baik Pak Su. Liang, di kehidupan sebelumnya kamu menginjak-injak cintaku padamu. Di bawah kakimu, aku terus mengalah. Pada akhirnya dikhianati dan dibunuh olehmu. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu mati dengan sengsara. Hei Yemo, malam ini ada waktu Ada. luang. Kalau begitu aku kasih alamatnya. Aku ingin makan malam denganmu malam ini. Ada sesuatu Nona Su. Tidak ada yang khusus. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Baik. Kalau begitu sampai jumpa malam ini. Liang, saatnya bagiku untuk melihat wajah aslimu. Siapkan mobil. Aku akan pergi ke perusahaan Liang. Halo Nona, saya Pa Yang Anda Carry. Suruh bos Li kalian datang menemui saya. Non, tidak bisa masuk tanpa janji temu Non. Non, Anda tidak boleh seperti ini. Tidak pergi melapor ke bos Li Anda. Berdiri di sini ngapain? Apa yang terjadi? Assistant Wang Ada, wanita Hila. Masuk ke perusahaan langsung bilang cari bos Li. Siapa yang berani? Atau siapa sih si wanita licik Anda cari itu? bos Li buat apa? Tidak perlu melapor ke Anda. Saya asisten manajer umum. Ada apa bisa bicara dengan saya? Di perusahaan ini, Anda belum pantas bicara dengan saya. Saya kasih tahu, saya bukan hanya asisten manajer umum. Tapi juga pacarnya Liang. Saya sarankan, segera taruh bingkai foto di tangan Anda, di atas meja. Lalu segera pergi dari sini. Kalau begitu, Anda sebaiknya tanya pacar Anda. Siapa saya? Anda cuma wanita licik, yang mau menggoda Liang. Lihat wajah genit Anda. Sudah naik ranjang banyak pria ya? Ternyata wanita licik. Wanita seperti ini pantas dihukum berat. Hidup cuma bawa sial, berlagak suci dan tak bersalah. Untuk siapa? Kami bukan pria. Wanita seperti ini hancurkan satu keluarga demi satu keluarga. Benar-benar sialan. Saya sarankan, Anda panggil Liang ke sini. Tanya dulu baru bicara. Mau tanya apa lagi? Saya kasih tahu. Saya lihat Anda. Saya langsung Anda tahu. Wanita yang menggoda Liang. Lihat wajah genit Anda. Hari ini malah datang ke perusahaan bikin ribut. Dia pasti nggak bakal suka sama kamu. Bernie-berninya, kamu mukul Kamu aku. emang pantas dipukul. Panggil orang, panggil satpam. Hari ini aku bakal habisin si jalang ini. Aku yang mukul kamu. Kamu, Berhenti. Kalian pada ngapain? yang enggak? Cewek ini, sama sekali nggak nganggap aku, malah mukul aku. Mukul kamu. Iya, suami, semua orang di perusahaan udah lihat. Cewek ini, mau ngejaring kamu aja udah parah. Datang bikin ribut, malah ngebully aku. Hari ini kamu harus balas dendam buat aku. Kalau nggak, aku nggak bakal maafin kamu. Liang, baru setelah aku lihat sendiri semua aku baru sadar kamu beneran hianatin aku. Bikin aku jadi bahan tertawaan. Jadi, ini pacar kamu. Emang kenapa?
Gimana? Kok kamu diam aja? Jangan-jangan kamu beneran mau ngeblain? Cewek itu. Liang, kok kamu masih nggak ngapa-ngapain? Atau jangan-jangan, orang ini di hati kamu sebegitu pentingnya. Kamu nggak takut ya? Nggak takut dia ngerusak hubungan kita? Jangan-jangan kamu pikir, selama aku sayang sama kamu, kamu bisa semaunya ngelakuin kesalahan yang biasa dilakukan Aku bakal cowok. maafin kamu. Kamu bisa ngomong. Aku. Kasih penjelasan ke dia siapa aku. Orang seperti aku datang menggoda kamu. Harusnya kamu langsung menampar aku, lalu memarahi aku, dan memutuskan hubungan dengan aku. You can begitu. Kamu tahu kamu itu. Liang, cepatlah beri dia pelajaran. Jangan macam-macam. Tunggu aku di sini dulu. Kalian keluar dulu. Kamu ngapain? Xiao-Xiao dengar aku. Baiklah, aku mau lihat. Orang seperti aku, hari ini bakal dihajar bagaimana. Dengar penjelasanku. Aku cuma nggak nyangka. Aku sangat mencintaimu, sangat mendukungmu. Ternyata, aku cuma seorang yang imut. Xiao-Xiao. Masalah ini. Sebenarnya dia itu anak dari rekan bisnis perusahaan. Agar urusan perusahaan nggak bermasalah. Anaknya datang ke perusahaan, menjadi asistenku, dan mengirimiku pesan-pesan mesra. Tapi mempertimbangkan urusan bisnis. Aku nggak langsung menolaknya, sampai dia mengira aku sudah setuju untuk bersamanya. Aku dulu pikir memberi cinta bisa mendapatkan kesetiaanmu. Sekarang, aku cuma ingin merobek topeng palsumu. Kamu tunggu saja. Percayalah padaku, aku benar-benar nggak melakukan hal yang menyakitimu. Seumur hidupku, aku cuma mencintaimu. Ini kelalaianku. Membuatmu terluka. Aku sangat sedih, biarkan aku yang menanganinya. Oke. Karirku baru saja dimulai. Pada saat kritis ini, bisakah kamu percaya padaku? Jangan terus mengejar ini. Tentu saja aku bisa percaya padamu. Aku juga bisa berhenti mengejar ini. Tapi, Kamu adalah wanita yang sudah berpengalaman. Tolong bantu aku. Aku tahu, kamu juga tidak ingin karena masalah kecil ini. Karirku hancur. tapi masalah ini kamu yang bikin. Kamu membuatku sebagai korban, membantu membereskan kekecauanmu. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan di depan ayahku? Apakah kamu sudah Aku lupa? tidak lupa. Aku akan melindungimu seumur hidup. Tapi kamu juga tahu, rekening perusahaan tidak tahan diperiksa. Kerjasama dengan grup Longteng membuat perusahaan. Ada harapan untuk bangkit kembali. Kamu juga tidak ingin perusahaan kita berdua bangkrut. Baiklah, maka aku akan melihat perusahaan kita berdua. Aku memaafkanmu. Anggap saja demi aku tahu kamu mengerti situasi. Xiao-Xiao. Aku mencintaimu. Aku mengerti situasi. Liang, sekarang hanya langkah pertama membawamu ke neraka. Aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Kamu masih berani merengek pada suamiku. Awas, aku tidak akan membiarkanmu. Jangan. Kamu menghalangiku Aku untuk belum apa? menyentuhnya. Dengar penjelasanku. Baiklah, Liang. Kamu sekarang mulai membelanya berbicara. Aku tidak membelanya. Kalau bukan membelanya terus apa? Baiklah kamu, Liang. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Sejak aku masih kuliah, aku sudah mengikutimu. Selama ini kamu suruh aku ngapain? Aku lakukan semuanya. Keluar nemenin klien-klienmu. Tidur sama orang-orang itu. Tapi kamu, gimana kamu memperlakukanku? Di luar kamu selingkuh sama perempuan lain. Sekarang malah membelanya bicara ya? Bisa nggak kamu tenang, dengerin penjelasanku. Baiklah, aku mau lihat. Kamu mau jelasin apa ke aku? Padahal aku percaya kamu akan menikahiku. Omong kosong itu. Kurasa kamu memang jatuh cinta padanya. Aku nggak ada apa-apanya dibanding dia. Kamu bilang dong. Kamu ngapain? Aku tahu ini semua salahku. Aku yang salah sama kamu. Tapi aku juga nggak mau masalah ini jadi besar. Seberapa besar aku mencintaimu? Kamu nggak tahu ya? Aku udah ikutin kamu sejak Tidur di umur ranjang yang 19. sama. Bahkan pernah aborsi buat kamu. Di usia muda. Aku kasih yang terbaik buat kamu. Tapi kamu, Asal kamu nggak teruskan masalah ini, aku mau ngapain aja buat kamu. nggak bisa, aku nggak boleh membiarkan perempuan yang merusak rumah tangga orang. Lepasin aku, jangan halangin aku. Aku jahat. Aku brengsek. Aku jahat.
Berhenti. Aku brengsek. Jangan dipukulin lagi. Berhenti. Aku yang salah. Jangan pukul lagi. Aku yang salah. Aku sedang bingung. Dia yang menggoda. Jangan pukul lagi. Muka yang cantik ini sudah bengkak semua. Semua yang aku lakukan untuk lebih pantas denganmu. Kamu tahu perusahaan aku baru mulai. Saat ini tidak boleh ada masalah. Kalau kamu cinta aku, jangan hancurkan aku. Dia adalah karyawan yang datang sejak perusahaan kami berdiri. Dia terus-menerus mengejar aku. Aku sedang bingung lalu bersama dia. Tapi kamu tenang saja. Aku hanya sekali dengan dia. Dia yang bertanggung jawab untuk perusahaan Longteng. Sedang menjalankan proyek penting dengan kita. Aku akan segera meninggalkan dia. Tapi aku juga tidak ingin masalah ini jadi besar. Kalau jadi besar, karir aku hancur semua. Lalu apa yang bisa aku berikan untuk kebahagiaanmu? Tapi betapa sedihnya aku. Kamu tidak tahu. Aku tahu. Tapi aku hanya yang biasa dilakukan kesalahan. Maafkan aku ya. Baiklah. Liang, kali ini aku bisa tidak menuntut. Bukan karena aku memaafkanmu. Tapi aku tidak ingin membuat dampak buruk untukmu. Aku mengerti. Aku paling cinta kamu. Selamat pagi Nona Su. Yemo. Datanglah duduk. Nona Su hari ini mengajak aku makan. Ada apa ya? Tidak ada yang spesial. Aku hanya ingin bertemu kamu. Apakah kamu tidak ingin bertemu aku? Tentu saja aku ingin. Aku juga ingin bertemu denganmu. Kenapa kamu tidak mengajakku makan? Aku takut mengganggumu. Yemo. Ada sesuatu di wajahmu. Aku tidak takut kamu menggangguku. Kamu harus lebih sering menggangguku. Siap. Yemo, kamu tahu perusahaan Liang? Ya aku tahu. Manajer umumnya bernama Liang. Perusahaan mereka selalu ingin berkolaborasi dengan grup Longteng. Tapi aku bahkan menolak kesempatan untuk bertemu. Katanya kalian berdua akan segera menikah. Kamu memanggilku hari ini hanya untuk mengatakan ini. Dia tidak layak. Dia tidak layak Pria menjadi Xiao-Xiao. Lalu apa maksudmu bertanya ini padaku? Baik. Kalau begitu kita bertemu lusa. Halo. Cocok. Masalah Wang Mengya sudah selesai. Ya, Aku sekarang ke rumahmu untuk memberitahumu kabar baik. tidak perlu aku ingin tenang akhir-akhir ini. Apa yang ingin kamu bilang saja lewat telepon? Baru saja grup Longteng meneleponku. Katanya perusahaan telah dimasukkan ke dalam daftar perusahaan mitra mereka. Lusa akan diadakan pertemuan penandatanganan proyek. Dan mereka mengirimiku undangan. Aku adalah tunanganmu. Kamu harus percaya padaku. Lagi pula kita akan segera menikah. Aku akan berusaha memberikan kebahagiaan untukmu. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Ah, benar. Besok aku akan. Saya pikir. Oh, karena kau tidak sehat. Kau harus beristirahat di rumah. Setelah semua teman sekelas Anda tidak layak untukmu. Liang-liang. Kau benar-benar berakting. Jangan sentuh aku. Istri. Aku berjanji padamu. Aku sudah berpisah dengannya. Jangan marah. Saya mohon. Kalau begitu oke. Wanita tua itu, Anda juga tidak melihat. Aku tahu kau sangat mencintaiku. Ya.
Su Xiao Xiao. Tanpa diduga, dia juga dari sekolah ini. Liang, aku bisa memberimu wajah. Tapi aku tidak akan. Bukankah ini Su Xiao Xiao? Aku tidak pernah melihatnya setelah lulus. Ini adalah pertama kalinya Anda berpartisipasi. Pesta seperti ini. Yo, benar-benar Su Xiao Xiao. Biasanya, Shenlong tidak melihat ekor. Kami selalu berada di lingkaran teman-teman. Sikat foto hidup Anda setiap kali Anda pergi ke hotel. Resort. Ini adalah surga di bumi. Itu saja. Aku bilang, keluarga Su Xiao Xiao memiliki keluarga yang buruk. Saat sekolah, ini kerja keras. UPS. Saya tidak bisa melihat siapapun setelah kelas. Pesta biasanya. Aku tidak melihat dia sepanjang tahun. Tidak bisa mengganti pakaian beberapa kali. Itu saja. Aku lihat kamu. Sekarang terlihat lebih rapi ya. Kamu menikah dengan orang kaya ya? Menikah dengan orang kaya. Aku sendiri sebenarnya orang kaya. Dan setelah lulus, aku juga mendirikan perusahaan sendiri. Oh, begitu. Pantas saja tas dan perhiasan bermerek. Bisa dipakai seenaknya. Sungguh membuat iri ya. Bagi kita para wanita, mengandalkan orang lain lebih baik mengandalkan diri sendiri. Itulah wanita tangguh. Ya benar, Su Xiao Xiao. Oh, bukan Pak Su. Kedepannya mohon bimbingannya ya. Suami saya juga seorang pebisnis. Kedepannya saya ingin banyak belajar dari Anda. Tidak masalah, kita semua teman lama. Kedepannya bisa sering kumpul-kumpul. Baik-baik. Bisa berteman dengan Pak Su. Yang hebat seperti Sungguh ini. luar Biasa. Benar-benar. Jangan berdiri di sini saja. Ayo kita ke ruang VIP. Menjadi orang jahat, sungguh berbeda ya. Bahkan saat menghadiri reuni, ada yang memuji-muji. Apa dia jahat? Tidak mungkin. Menurutmu apa aku benar? Lama tidak bertemu. Kita benar-benar bertemu di tempat yang tidak terduga. Aku ingat, bukan dia yang siaran langsung. Wang Mengnya itu ya? Sepertinya iya. Kamu bilang Pak Su jahat. Tidak mungkin. Bercanda ya? Benar Pak Su baik dalam berbicara. Berpakaian, bahkan tatapan matanya, semuanya menunjukkan kelas atas. Aura yang tak terjangkau. Dia wanita, kuat seperti ini. Bagaimana mungkin jadi orang jahat? Benar kan? Di masyarakat sekarang ini. Banyak sekali wanita palsu. Ada orang, untuk masuk ke kelas atas, rela mengeluarkan banyak uang untuk ikut seminar. Mengelola tubuh, membungkus diri, belajar segala cara. Seperti orang di depan kita ini. Ada jalan ke surga tidak kamu tempuh. Malah mau pura-pura jadi wanita kelas atas. Sekolah. Kali ini tidak ada Liang. Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Su Xiao Xiao, kita teman sekelas. Orang bisa miskin. Bisa mengagumi yang kuat. Bisa materialistis. Tapi segala sesuatu harus ada batasnya. Tidak boleh demi uang. Menjual tubuhmu sendiri. Jiwa. Apalagi menggunakan moral untuk menukar uang. Benar sekali. Jangan duduk di sampingku kotor. Memang kotor. Barusan bukan kalian yang merayu aku untuk duduk di sini. Itu karena kami tidak tahu seberapa menjijikannya kamu. Orang seperti kamu duduk di sampingku. Aku khawatir kamu akan menularkan AIDS. Memang kotor. Kalian begitu yakin aku orang jahat? Wang Mengya, bukan karena kamu sangat kaya dan sangat mencintaimu, maka kamu seharusnya juga sangat kaya. Bagaimana kalau begini? Makan malam ini, silakan. Tunjukkan pada semua orang bagaimana kekayaanmu. Bagaimana? Ya. Biarkan kami juga melihat keanggunan masyarakat kelas atas. Benar-benar, saya dengar hotel ini adalah hotel termewah di Jiangcheng. Biasanya, kami tidak untuk makan di sini. Hari ini, biarkan si cantik Wang Mengnya membawa kami melihat dunia ini. Bagaimana? Sangat sulit. Kalau begitu makan malam ini, mungkin kita harus bayar sendiri. Hanya saja mungkin nyonya besar, Anda jarang datang ke sini makan. Atau suami Anda tidak mencintai Anda. Hubungan kalian biasa-biasa saja. Setiap bulan hanya ada beberapa puluh ribu uang saku. Anda tidak mampu membelinya di sini. Tidak mungkin. Saya traktir. Makan malam tidak akan menghabiskan banyak uang. Hari ini saya yang traktir. Bukan Wang Mengnya yang royal. Aduh Su Xiao Xiao. Lihat dirimu dan lihat dia. Ini baru istri yang sebenarnya. Seharusnya seperti ini. Ya, jadi. Kapan kita bisa memesan? Sekarang juga bisa. Pelayan menu.
Sekarang akan saya tunjukkan perbedaan antara saya dan kamu. Kenapa semuanya dalam bahasa Inggris? Dia sengaja memberikan kepada saya untuk menghina saya. Makanan apa ini semua? Ya udahlah, pesan aja sembarangan. Gak mungkin biarin orang mikir gua gak kenal bahasa Inggris. Gua mau yang ini. Ini dan ini. Ini semua nama toko. Kenapa kamu gak kenal huruf? Masa sih? Gua salah lihat. Kalau gitu gua mau ini. Ini dan ini. Kamu ngapain ketawa? Ini semua bumbu. Kenapa? Kamu mau traktir kita makan bumbu aja? Oh, gua ngerti. Jangan-jangan kamu gak kenal bahasa Inggris. Tapi gua dengar Liang mereka. Perusahaannya ada bisnis. Kenapa Ekspor, pacarnya gak kenal bahasa Inggris? Gua biasanya dilayani sama pembantu. Kayak urusan pesan makanan gini. Mana perlu gua urus sendiri. Kamu lucu banget. Iya. Kamu aja yang pesan. Kalau gitu gua gak sungkan. Halaman ini pesan 1 set untuk tiap orang. Gua gak salah dengarkan. 1 set untuk tiap orang. Kaya banget ya. Toko ini biasanya kita mimpi aja makan sekali. Hari ini, pesen semua 1 set. Jangan takut hari ini. Kan ada orang kaya yang traktir. Benar kan Nyonya Besar? Iya bener juga. Silakan dinikmati. Kamu gak mau minum, jangan sia-siakan. Ini minuman apaan sih, jelek? Orang jahat seleranya jelek. Kamu tahu 1 botol ini berapa harganya? Ini emang gak ada harganya. Dia kan si imut. Bisa kenal apa yang bagus. Di rumah cuma ada barang palsu. Pantas saja Nyonya Li. Sungguh besar hati. Anggur yang bernilai jutaan dituang saja. Apa? Anggur ini 1 juta. Memangnya kenapa? Ini adalah koleksi anggur yang disimpan di gudang. Bahan rahasia tingkat tinggi. Terima kasih Nyonya Li, sungguh besar hati. Kamu pesan apa sih? Aku tidak sembarangan pesan. Bukan kamu yang suruh aku pesan. Semua pasti istri utama. Sungguh royal. Benar. Kamu pesan apa lagi? Aku juga tidak pesan apa-apa. Cuma beberapa saja. Kaviar putih sirip ikan balon hati angsa Prancis, lobster Australia, trufel putih dan sebagainya. Ini mungkin tidak pantas dengan status Nyonya Li. Kenapa? Jangan-jangan kamu tidak bisa bayar? Tidak mungkin. Tidak mungkin aku tidak bisa bayar. Baguslah, pelayan bayar. Nona Wang, totalnya 9.380.000. Apa? Kenapa mahal sekali? Apa kalian salah hitung? Nyonya, di sini semua harga jelas. Kenapa ada tempat semahal ini? Kalian ini toko nakal. Kalau mau makan gratis, mungkin bisa di tempat lain. Tapi di sini, mungkin. Cuma 9 juta lebih. Nyonya Li, jangan-jangan kamu tidak bisa bayar. Apa kalian salah hitung? Kami tidak mungkin salah hitung. Silakan gesek kartu Anda. Pesanan makanmu ini lumayan mahal ya. Tapi, kita lihat saja. Memukul muka selingkuhan. Lumayan puas juga. Kok minuman jelek ini mahal banget sih? Wang Mengya kan menantu keluarga kaya. Uang segini buatmu. Bukan masalah besar. Cepat bayar. Biar si selingkuhan ini lihat. Siapa yang istri sah? Lama banget sih. Jangan-jangan gak punya uang. Masa sih? Suamiku kayak gesek aja kartunya. Mantap istri sah. Dermawan banget, bikin kagum. Non, saldo kartu ini cuma 38 sen. Tidak mungkin. Ini baru yang kasih minggu lalu. Bagaimana mungkin? Oh iya, aku punya lagi. Coba lagi. Yang ini. Sama yang ini. Non, kartu-kartu ini kosong. Yang ini, kartu member restoran cepat saji Anda ya. Yang ini kartu bus Anda. Yang ini, surat keterangan kerja part-time Anda. Kok, ada kartu bus dan surat kerja juga. Masa kamu kerja part-time? 900 lebih ini sebenarnya nggak banyak. Pelayan di sini sebulan cuma 20.000. Kalau kamu kerja di sini 260 tahun.
Mungkin bisa lunas. Atau cari aja pria kaya di sini. Mungkin mereka akan membiayai hidupmu. Sekarang senang, langsung bayarkan. Kamu sengaja ya memesan banyak-banyak. Buat aku keluar uang banyak. Kalau nggak bayar gimana? Kami ini hotel termewah sekota. Hotel paling mewah. Milik Bos Hang. Kalau nggak bisa bayar, nanti nyinggung Bos Hang. Kamu nanti, walaupun punya uang banyak, nggak bakal bisa Dengar nikmati. nggak? Serem banget. Su Xiao Xiao. Kamu sengaja ya? Nggak kok. Aku cuma numpang makan. Makanan hari ini lumayan enak. Tapi sayang, kamu salah hitung. Suamiku kaya raya. Tinggal telepon. Langsung transfer uangnya. Aku tunggu aja. Aku pengen lihat. Tanpa aku dia bisa ngeluarin uang berapa. Muka sok jagoanmu. Segera aku robek. Halo? Halo sayang. Aku di Wanjianglou. Bisa nggak? Kasih aku uang dikit. Berapa? 938 000 Apa? Kamu bercanda ya? Itu uang kecil. Kamu ngapain? Cuma mentraktir teman sekolah. Mentraktir teman sekolah. Kok bisa sampai segitu? Kamu tahu aku sekarang nggak punya uang segitu. Tolong dong sayang. Mereka bilang, kalau aku nggak kasih uang, mereka nggak bakal ngizinin aku pergi. Janji sama kamu. Kedepannya aku nggak bakal boros lagi. Boleh nggak? Sekarang aku nggak punya banyak uang. Kan kamu orang kaya, masak sih nggak ada uang. Tolong kamu pikirkan caranya. Kedepannya aku bakal nurut sama mereka kamu. Bilang, kalau aku nggak bisa bayar, mereka bakal suruh aku jual diri buat bayar utang. Aku bakal pikirkan caranya. Nanti aku kasih uangnya. Wang Meng ya, aku peringatin kamu. Ini yang terakhir kalinya. Jangan bikin masalah lagi. Makan minum sesuka hati. Suamiku bilang, nanti dia bakal transfer uangnya. Cepet banget. Nggak heran sih istri bos. Waduh Meng ya, barusan kita ngomong begitu. Jangan dipikirin. Kita emang agak nggak hati-hati ngomong. Tenang aja. Aku orangnya lapang dada. Nggak bakal marah sama kalian. Tapi, cewek yang di depan ini nanti bakal tahu. Mukanya bakal sakit kayak apa. Beneran aku juga penasaran. Liang dapat uang dari mana? Urusan orang kaya. Nggak cocok buat kamu ya? Naik jabatan pakai tubuh. Urusin. Kayaknya aku nggak bisa nggak urusin. Jangan-jangan kamu mau numpang nelpon terus kabur. Kalau aku jadi dia, aku juga mau kabur. Tenang, dia nggak bakal kabur. Hari ini semua aku yang bayar. Tapi dia tidak termasuk. Ingat, jangan biarkan dia kabur tanpa bayar. Mengerti? Sedang sibuk apa? Saya sedang ada. Klien mau pesan sejumlah barang. Sekarang butuh dana darurat untuk pabrik. Bisakah kamu? Berapa banyak? 9.380.000. Pakai uangku untuk nafkahin orang lain. Liang, kamu benar-benar pintar main strategi. Oke, tunggu saja. Sebentar lagi aku transfer ke kamu. Ya. Masih mau suruh membereskan kekacauan kalian? Aku akan membuatmu merasakan. Apa itu keputusasaan? Sekarang kamu mau kabur pun tidak bisa. Aku kabur, aku baik-baik saja. Mau kabur kemana? Justru kamu. Kalau tidak kabur sekarang sudah terlambat. Kamu ngomong apa sih? Hanya beberapa juta saja. Suamiku dengan mudah bisa menyisihkan dari uangnya. Benarkah aku tidak percaya? Kalau tidak percaya, mari kita bertaruh. Taruhan 3 menit saja. Apakah suamiku akan transfer uang ke aku? Kalau dia transfer, aku mau kamu berlutut ke aku. Minta maaf di depan umum. Sujud tampar dirimu sendiri. Dan mengaku bahwa kamu adalah si imut. Oh, taruhan ini lumayan menarik juga. Tapi kalau dia tidak transfer? Tidak mungkin, aku istrinya. Aku bilang kalau dia tidak transfer. Kamu mau bagaimana? Tentu saja balas dendam dengan cara yang sama. Kalau dia tidak transfer, maka aku akan membuatmu telanjang dan berlutut. Minta maaf ke aku.
Tapi kamu tidak akan bisa menunggu sampai hari itu. Lihat atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Tiga, dua, satu. Kamu kalah. Dia pasti sudah mentransfer uangnya ke saya. Bayar dengan kartu. Punya suami kaya memang enak. Sama-sama wanita. Kamu bilang, nasib Wang Mengnya. Kenapa bisa begitu beruntung? Benar juga. Perbedaannya terlalu besar. Sungguh iri. Lebih dari 9 juta. Suaminya tidak berkedip sedikit pun. Langsung mentransfer. Dibandingkan dengan beberapa orang yang berbeda. Saldo di kartu. 0 rupiah. Apa? Bagaimana mungkin? Tadi di kartu bukan masih 38 sen. Mungkin dipotong biaya SMS. Sekarang di kartu tidak ada uang sama sekali. Sekarang di kartu tidak ada 5 sen pun. Pelayan tolong dibalik K-Bank. Tidak mungkin. Ternyata suamimu tidak begitu kaya. Nona Wang, kami sebentar lagi tutup. Bisa bayar dulu? Jangan-jangan tidak memberimu uang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Halo Liang, kamu kenapa? Bukan sudah suruh transfer uang ke saya? Ayolah segera. Jangan buru-buru. Kapan baru bayar? Nyonya Li. Ini dasar kamu. Kamu bilang apa? Gak ada apa-apa. Lo bayar nggak sih? Nyonya Li. Jangan sok jago, suami gue. Sebentar lagi bakal transfer uangnya. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Lo bayar nggak? Jangan-jangan mau kabur ya? Gue nggak angkat telepon. Nyonya, kalau Anda tidak membayar, kami terpaksa harus mengambil tindakan tegas. Gue bakal bayar. Gue. Waktunya habis. Lo kalah. Menurut peraturan, lo harus berlutut dan menggonggong seperti anjing. Nggak mungkin. Ada orang di menara melanggar aturan. Menurut lo harus gimana? Belum pernah ada yang berani kayak gini. Entah dia malu sendiri, atau kita yang bikin dia malu. Kenapa Liang nggak balas pesan gue di saat-saat penting kayak gini? Dia sibuk apa sih? Dia, wanita ini, dia juga kan nggak bisa bayar. Uang orang lain gue bisa bayarin. Tapi dia nggak boleh. Iya, Su Xiao juga belum bayar. Betul, harusnya diperlakukan sama. Menurut gue, yang lebih nggak mampu bayar. Harusnya Su Xiao. Nyonya, Anda juga harus Lo bayar. nggak kenal siapa gue. Kamu. Tapi maaf, di Wanjianglou, siapapun harus bayar. Kamu pikir kamu siapa? Kenal kamu. Kamu ini siapa sih, masa? Kamu sama bos Wanjianglou ada hubungan gelap ya, atau gimana? Gak kenal aku gak apa-apa. Kartu ini pasti kamu kenal. Maaf, ini bukan kartu member kami. Su Xiao, apa kamu? Di sini ada masalah, orang yang makan di sini. Siapa yang gak tahu? Wanjianglou itu, restoran terbesar di kota. Biasanya reservasi, harus setengah tahun sebelumnya, baru bisa masuk. Dan, Wanjianglou punya 2 aturan. Pertama, bayar penuh gak ada diskon. Kedua, gak ada member. Apalagi menerima member. Kamu lumayan profesional. Su Xiao, alasan yang penuh celah kayak gini. Kamu bisa aja ngomong. Kalian gak punya hak member. Bukan berarti aku gak punya. Su Xiao, apa kamu terbiasa jadi si imut? Selalu naik jabatan pakai badan. Otak gak dipakai, aku sarankan. Kalau gak ada uang buat bayar, lebih baik minta maaf. Biar nanti, pas dipukul dan diajarin, gak bisa minta maaf. Itu Su Xiao. Lihat kamu, benar-benar gak pernah lihat dunia. Jangan pikir bisa ngomong Inggris. Bisa aja sok-sokan di sini. Gak punya duit, gak jijik. Kayak dia ini,
Gak punya duit tapi sok gaya. Itu yang bikin jijik. Cepatlah, usir dia dari sini. Selamat pagi Nyonya. Kalau Anda tidak membayar, mungkin kami harus berbuat kasar. Kamu siapa sih? Kamu nggak kenal kartu ini karena levelmu nggak cukup. Panggil manajermu ke sini. Su Xiao Xiao, gak nyangka kamu bisa sok-sokan. Sekarang kamu bukan cuma gak punya duit, tapi juga ngejebak seluruh Wang Jianglou. Ini sama aja, gak bisa hidup di seluruh provinsi. Gak bisa hidup. Iya kan? Iya dong. Ada apa sih? Mener MA ya? Udah lama dengar nama Anda. Saya Pa Yang bikin ribet di sini. Mener. Ini cueknya. Iya dia. Dia bawa kartu ini. Sok-sokan di sini. Orang kayak gini. Kalau nggak dihukum berat, Wang Jianglou bisa berdiri gimana? Mener cepatlah bertindak. Biar dia tahu apa itu langit dan bumi. Mener MA, Mener MA. Ah, Anda. Maaf. Nona Siu. Ini adalah Wang Jianglou. Sejak berdiri kartu pertama dan terakhir, anggota seumur hidup. Pelayan nggak kenal. Kalau ada masalah, mohon dimaklumi. Kartu ini asli. Tidak. Tidak mungkin. Jangan-jangan, Su Xiao Xiao benar-benar bukan. Si manis. Menya, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin. Mungkin kartunya bermasalah. Mungkin dia. Dan tadi manajer sudah bilang, Wang Jianglou adalah gedung nomor 1. Sama sekali tidak ada. Sistem Kingoton juga tidak ada kartu anggota. Jangan-jangan, manajer punya hubungan dengannya. Kamu bisa menghina saya. Tapi kamu tidak boleh menghina pemilik kartu ini. Wang Jianglou benar-benar tidak pernah mengeluarkan kartu anggota. Tapi ada satu pengecualian. Siapa? Su Lingtian. Maksudmu, Su Lingtian? Itu orang terkaya di provinsi. Su Lingtian. Jangan hanya kartu ini. Siapapun yang kenal Su Lingtian. Itu sudah luar biasa. Jangan-jangan, Xiao Xiao dan Su Lingtian ada hubungan apa ya? Xiao Xiao, maaf ya. Kami sebelumnya tertipu olehnya. Tidak menyangka, kamu ternyata kenal Su Lingtian. Kenapa tidak bilang dari awal? Orang seperti Su Lingtian, meskipun bicara dengannya sekali saja, hidup ini bisa langsung sukses besar. Burung gereja jadi phoenix. Nggak heran, ayah selalu melarangku untuk mengungkapkan bahwa aku anaknya. Kalau mereka tahu, aku anak Su Lingtian, mungkin aku nggak bakal bisa melihat wajah asli mereka. Wang Mengnya ini beneran deh. Nggak lihat-lihat dulu. Dia ini siapa? Berani besarnya bandingin sama Su Xiao Xiao. Kamu istri sah terus kenapa? Bukan terus kenapa? Mana ada yang bisa ngalahin? 1/10 kelingkingnya Xiao Xiao. Iya juga. Ah, jangan bilang kamu. Suami kamu aja nggak ada hak untuk ketemu Su Lingtian. Kalian apaan sih? Kalian beneran pikir kartu ini pasti punya Su Xiao Xiao? Maksud kamu apa? Aku dengar pemilik gedung Wanjiang ini sulit banget ketemu. Sehari-hari pengen ketemu dia, orang kaya raya. Susahnya kayak naik langit. Apalagi seperti dia yang masih muda. Statusnya rendah, pengetahuannya dangkal, cuma punya wajah cantik. Tapi terus kenapa? Dia kenal Su Lingtian. Kalian percaya? Wang Mengnya, maksud kamu apa? Su Xiao Xiao pakai wajah cantiknya. Gak cuma bikin suami aku tergoda, masih menawan. Su Lingtian. Apa yang kau katakan? Saya mengatakan bahwa moral Anda rusak. Tak tahu malu? Kau bilang aku. Kalau tidak, Wang Mengnya, aku sangat mengagumimu. Aku tidak tahu apa yang membuat Liang terlihat baik padamu. Aku bahkan tidak punya otak. Oh, saya pikir Liang seharusnya kau otak yang buruk. Jadi bohong saja. Anda Mengatakan ini tidak berguna. Kau kalah. Sekarang seperti yang disepakati. apa yang harus dilakukan? Aku tidak tahu. Menir MA. Ada yang ingin berada di Menara Wangjiang.
makan makanan Tuan dan ada janji tidak judi. selesai. Anda mengatakan hal ini. Apa yang harus dilakukan? Wanita muda. Tidak. Wanita ini, kami akan menanganinya jika Wang Mengya tak bersedia lunasi atau menyelesaikan taruhan. Kita akan memiliki satu metode. Biarkan dia. Lebih baik mati. Apakah kamu mendengar? Ini tidak Aku mungkin. Aku ingin menelepon Liang. Anda. Kau pikir ini adalah tempat? Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku. Aku berlutut, aku tidak bisa berlutut. Aduh, aku benar-benar tidak melihatnya. Sangat lucu. Ternyata dia yang imut. Malah menipu kita. Anak imut begini harusnya ditabrak mobil. Aku bukan anak imut. Aku bukan. Sesuai kesepakatan, ini belum cukup. Kamu harus menggonggong seperti anjing. Ya, Wang Mengya. Karena suamimu kaya raya, berstatus dan berkedudukan. Kamu harus menepati janji. Kalian tadi tidak bilang begitu. Itu tadi. Siapa suruh kamu sekarang bikin marah keluarga kami? Su Xiao. Benar-benar oportunis. Ini namanya menyesuaikan keadaan. Cepat merangkak. Cepat menggonggong. Go. Kamu ingat ya? Kamu bahkan gak pantas minta maaf. Kepada saya. Kamu. Tunggu. Uang ini, dalam seminggu harus dikembalikan. Kalau enggak, kamu masuk penjara. Makan nasi bucin seumur hidup. Jangan ragukan kemampuan kami untuk melakukan kami itu. Berani bilang. Buktinya kami pasti bisa. Wang Mengya, semuanya salah kamu. Sayang sekali makanan enak ini. Liang, dasar bajingan, kamu bohong padaku. Kenapa kamu memperlakukan aku Kamu tahu seperti nggak sijalan ini? itu? Membuatku menderita sebegitu parahnya. Ada apa? Kenapa kamu nggak transfer uang? Kamu tahu nggak aku di reuni sekolah jadi bahan omongan? Itu lebih dari 9 juta. Bagaimana aku bisa langsung memberikannya padamu? Dan aku sudah berusaha menyelesaikan masalahmu. Hanya saja orang itu tidak memberikannya padaku. Aku sudah menelepon sampai teleponku rusak. Siapa yang kamu telepon? Siapa saja kamu tidak perlu tahu. Lagi pula kamu sudah kembali. Masalah uang, aku akan berusaha menyelesaikannya untukmu. Oh ya, APA kamu pergi ke reuni alumni sekolah kita. Ya, wanita itu juga datang. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan dipermalukan. Bagaimana mungkin seperti aku sekarang bisa menjadi? Kamu. Kenapa kamu pergi ke reuni alumni sekolah kita? Kenapa kamu pergi ke reuni alumni? Aku pergi, lalu kenapa? Aku tidak bisa membongkar identitas aslinya. Aku tidak bisa untuk membuatnya jijik. Siapa tahu, dia ternyata mengenal pemilik gedung Wangjiang. Bagaimana mungkin dia mengenalnya? Semuanya salah, kamu membuat masalah di luar. Aku sudah bilang, wanita itu jelas bukan orang baik. Tidak mungkin. Meskipun dia kaya. Tapi gedung Wangjiang milik keluarga terkaya. Liang, apakah kamu menyembunyikan dari sesuatu? Kurasa kamu benar-benar gila. Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Lihat saja masalah yang kamu timpakan. Itu lebih dari 9 juta. Kalau kamu dijual, nggak bakal nyampe 9 juta. Suamiku, aku tahu aku salah. Aku cuma pengen kamu menikahi aku jadi Nyonya Li aja. Jangan gini, aku takut. Tugas kamu sekarang adalah besok ikut aku ke acara perkenalan grup Longteng. Proyek grup Longteng. Nggak boleh lepas. Itu proyek miliaran. Proyek besar yang bisa nyelamatin perusahaan. Walaupun manajer mereka udah jelas bilang akan kerja sama-sama kita. Tapi buat jaga-jaga, besok kamu harus temenin manajer itu.
Suamiku kamu baru aja baik. Aku takut banget. Cubitanmu sakit banget.